Ah, Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok tiga kami yang di sini tuh akan ada Mbak Husul Ainun Khatimah, Mas Aditya Firmansyah, Mas Asra Nafitulu, dan Mas Atala Rafid Novesafwan. Kami dari gelombang 13 angkatan 85 akan melakukan podcast terkait dengan isu kontemporer. Di sini em, kita akan juga membahas salah satu isu strategis kontemporer yang sempat viral, yaitu kasus joget pegawai yang sempat viral di media sosial maupun artikel-artikel berita di lingkungan Dinas PUPR daerah Kutai Timur. Bersama saya Rosaniati dan empat narasumber saya yang saya kenalkan sebelumnya, itu ada Mbak Ainun, Mas Adi, ada Mas Atala Rafid, dan Mas Asra. Kita akan membedah kasus ini dengan pendekatan 5W1H, lalu membicarakan antisipasi, penanganan, serta rekomendasi solusinya. Semoga diskusi ini bermanfaat, khususnya bagi kita sebagai calon ASN untuk memahami arti disiplin dan etika kerja. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu what. Sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini bagaimana ya? Mungkin dari Mbak Ainun bisa menjelaskan terkait what dari kasus isu kontemporer yang kita ambil ini. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Rosa, atas kesempatannya. Perkenalkan semuanya, saya Ainun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang what ya. Jadi kasus ini tuh bermula dari sebuah video viral ya, di media sosial yang seperti kita tahu bahwasannya video itu memperlihatkan sejumlah pegawai dinas PUPR Kutai Timur yang berjoget di kantor. Nah, itu diduga dilakukan saat jam kerja. Itu juga yang menyoroti publik karena dianggap ya sesuai dengan etika ASN. Dari hasil investigasi, sebanyak 24 pegawai, baik ASN maupun non-ASN, itu dimintai keterangan. Setelah dipilah, ternyata 18 diantaranya terbukti melanggar disiplin. Nah, pegawai yang melanggar disiplin itu terdiri dari 6 ASN, 9 tenaga kerja kontrak, dan yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi P3K, serta 3 tenaga magang. Jadi BKPSDM Putim kemudian menyampaikan bahwasannya hasil investigasi ini pada Bupati untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi sanksi sesuai tingkat kesalahan masing-masing pegawai. Jadi jelas kasus ini bukan sekedar joget biasa ya, tapi sudah menyangkut disiplin bagi para ASN. Itu Oke, saja mungkin pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan yang what. siapa yang terima kasih atas penjelasannya, cukup jelas ya. Jadi pada intinya itu ini terjadi karena viral di mana-mana, kemudian kasus ini mencuat di masyarakat dan menodai citra ASN dengan perilaku sebenarnya sederhana tapi merusak persepsi masyarakat kepada ASN dengan kode etik yang seperti ini. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Kemudian kita lanjut untuk kedua, yaitu who. Baik, sekarang pertanyaan keduanya, siapa sih yang terlibat dari kasus ini? Mas Adit bisa menjelaskan untuk lebih lanjut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rosa selaku moderator. Berdasarkan informasi dari media, pihak yang terlibat diantaranya adalah para pegawai dinas PUPR Kota Timur yang ada di video joget tersebut, baik ASN maupun yang non-ASN. Lalu ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kutim yang melakukan investigasi. Selain itu, Bupati Kutai Timur Haji Ardiansyah Sulaiman juga berperan penting karena beliau yang memerintahkan investigasi mendalam. Dan tentu saja masyarakat ikut terlibat sebagai penilai dan pengawas karena kasus ini viral di media sosial. Baik, Sekian. Mas Adis. Baik, Mas Adis. Terima kasih penjelasannya. Jadi bisa kita tangkap ya untuk buat siapanya tuh ada ASN maupun no ASN. Kemudian untuk bisa kita dengarkan sendiri penjelasan dari Mas Adit bahwasannya
Bupati Kultim itu sangat tegas terhadap pegawainya dan menindaklanjuti dengan cepat terkait peristiwa yang terjadi di daerahnya. Tentunya ini sangat membuat persepsi masyarakat kemudian bisa berubah dengan tindakan dari Bapak Bupati Kultim. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya, ke segmen selanjutnya, yaitu kita mungkin menggabungkan pertanyaan ketiga dan keempat, yaitu when dan where. Em, Kapan dan di mana peristiwa terjadi. Baik, mungkin bisa minta tolong kepada Mas Aditya untuk menjelaskan, maaf, Mas Rafid untuk menjelaskan di mana dan kapan ini terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Rosa sebagai moderator di sini. Jadi untuk peristiwa ini mencuat pada awal September tahun 2023 ketika video joget eh, pegawai mulai viral. Lokasinya di sekitar kantor Dinas PUPR Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur. Karena dilakukan di ruang kantor dan terjadi pada jam kerja, maka masyarakat menilai hal ini tidak pantas dilakukan seorang ASN. Baik, terima kasih penjelasannya, Mas. Mungkin bisa kita lihat juga ya untuk mungkin bisa kita simpulkan bahwa itu berjoget ataupun mungkin kebebasan berekspresi ya untuk tindakan diri sendiri. Tapi kita juga harus melihat lokasi dan tempat yang di mana untuk lebih pantas, apalagi jabatan ASN melekat kepada kita baik dimanapun itu. Kemudian betul kata Mas Adis, Mas Rafid bahwa tindakan itu tidak pantas untuk dilakukan karena menyangkut juga nama instansi bagi pihak terkait. Eh, Kemudian lanjut pertanyaan ke selanjutnya yaitu why? Mengapa hal ini dianggap sebagai isu kontemporer atau sebagai masalah besar? Silakan Mas Asra untuk bisa menjelaskan. Terima kasih kepada moderator. Kasus ini menjadi masalah dan menjadi patut untuk diperbincangkan karena menyangkut citra ASN sendiri sebagai aparatur negara. Kita itu dituntut untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan disiplin kerja. Sementara untuk kegiatan joget berjamaah yang dilakukan oleh ASN di Kalimantan Timur, di Kutai Timur, apalagi dilakukan saat jam kerja, dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas. Apalagi di era digital, ketika semua orang bisa merekam, menyebarkan video dalam hitungan detik, dampaknya tidak hanya ke individu, tapi bisa mencoreng nama baik instansi. Sehingga masyarakat pun bisa mempertanyakan keseriusan ASN dalam bekerja. Jadi ASN dituntut untuk mampu merasakan apa yang suasana yang ada di masyarakat sekarang, terlebih kasus-kasus yang salah bicara anggota DPR kemarin mungkin masih fresh ya diingatan masyarakat, sehingga kita pada saat-saat ini termasuk ASN dituntut untuk lebih berbijak dalam bertindak dan berkomunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Asra mengenai wah ini. Kemudian karena pesertanya terbatas, mungkin kita bisa kembali lagi ya ke Mbak Ainun untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai how. Bagaimana sih penanganan yang dilakukan dan harus bagaimana kita menyikapinya. Baik, Mbak Ainun, waktunya dipersilakan untuk bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang bagaimana penanganan yang harus dilakukan itu pastinya penanganannya dilakukan harus cukup tegas. Yap. Di mana BKPSDM Putim itu menggelar rapat majelis kode etik dan merekomendasikan sanksi kepada Bupati Putim. Sanksi tersebut pun juga mempunyai beberapa kategori. Yang pertama, sanksi dengan hukuman berat kepada tenaga magang dan honorer non-ASN yang diputuskan untuk diberhentikan secara langsung oleh Kepala Dinas PUPR. Yang kedua, hukuman sedang di mana 9 TK 2D ditunda
proses pengangkatan P3K-nya selama 6 bulan dengan evaluasi ulang dalam 1 tahun. Poin yang ketiga yaitu hukuman administratif, di mana 5 ASN mendapat pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% selama 12 bulan dan 1 ASN dipotong tambahan penghasilan pegawainya selama 6 bulan. Sanksi yang terakhir, sanksi tambahan, di mana 6 ASN yang terbukti bersalah juga dimutasi ke unit pelaksana teknis atau UPT di kecamatan. Nah, mungkin dengan langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu serius menegakkan disiplin untuk para ASN sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dengan demikian, eh, hukuman yang diberikan itu akan membuat mereka yang melakukan hal-hal yang kurang disiplin itu menjadi aware lagi atas eh, apa ya istilahnya atas langkah-langkah Tindakan apa ya? tindakan-tindakan yang nggak sesuai dengan Kode seharusnya etik. seperti itu. Siap. Baik, terima Itu aja kasih yang Mbak bisa Inun. saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Siap, makasih. Terima kasih Mbak Inun sudah menjelaskan tentang hukuman-hukuman atau penanganannya. Kemudian di sini saya mau sedikit menambahkan ya untuk mendukung dari pernyataan dari Mbak Ainun mengenai sanksi. Sebenarnya itu sanksi yang diberikan tuh tidak berdasar, yaitu kita sebagai ASN memiliki landasan hukum kode etik ASN. Di sini saya izin menjelaskan tentang apa sih kode etik ASN yang kita miliki yang mungkin kedepannya bisa jadi pembelajaran buat kita agar berhati-hati. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 3 Ayat 2 yang mengatakan bahwa ASN harus mengimplementasikan nilai dasar ASN. Kemudian Pasal 2 Ayat 4 menyatakan nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 1 mendefinisikan bahwa kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Pasal 5 ayat 2, huruf A sampai G merinci perilaku yang diharapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan lain-lain. Mungkin bisa kita lihat dari isu kontemporer yang kita bahas, ASN tersebut mungkin kurang menjaga martabat dan kehormatan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai tempat dan posisinya. Kemudian saya juga ingin izin menambahkan untuk nomor 2 itu Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Pasal 1 ayat 2 PP 42 2004 mendefinisikan kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Tentunya kode etik ini sangat melekat kepada masing-masing, baik dalam kantor maupun luar kantor. Pasal 7 sampai 13 memuat etika terhadap diri sendiri, sesama ASN serta kewenangan untuk menetapkan kode etik organisasi dan profesi. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 494 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai dan negeri sipil, Peraturan Komisi ASN 6 2002 dan sekian yang mungkin kita bisa cek sendiri juga mudah diakses di web masing-masing. Oke, kemudian lanjut sebenarnya tuh kita sudah bahas isu kontemporer. Mungkin kita sebagai ASN harus mengantisipasi penanganan ke depannya. Kemudian apakah Mas Adit bisa bersedia untuk menjelaskan eh, bagaimana sih antisipasinya, apa yang dilakukan? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adit, kemudian Mas Rafid untuk menjelaskan tentang penanganan ke depannya. Terima kasih. Baik, mungkin menurut saya pribadi, antisipasi yang bisa kita lakukan itu dengan memperkuat pengawasan dan monitoring di lingkungan kerja, termasuk penggunaan absensi digital dan sistem evaluasi kinerja pegawai. Pegawai juga harus diberikan pembinaan disiplin secara rutin atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pegawai tersebut, agar ke depannya ada efek jera untuk tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Eh, untuk antisipasi juga, pegawai harus ditanamkan kesadaran diri masing-masing untuk lebih menjaga sikap, perilaku, martabat sebagai seorang ASN. Terima kasih. Mungkin izin menambahkan juga
Mungkin menurut saya pimpinan juga harus menyediakan wadah kegiatan positif ya, seperti senam atau kegiatan yang lain yang positif. Jadi dengan begitu untuk pegawai dari instansi tersebut memiliki positif vibe lah buat bekerja, sehingga celah untuk melakukan pelanggaran atau pelanggaran kode etik lainnya itu mengecil. Mungkin begitu sih dari saya. Baik, terima kasih Mas Adit dan Mas Atat terkait mungkin cukup bagi pencerahan juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana kedepannya depannya agak menyikapi dan agar hal ini tidak terjadi lagi. Kemudian untuk segmen terakhir untuk rekomendasi solusi, mungkin masing-masing peserta bisa menyampaikan rekomendasi terkait hal ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Ainun urutannya seperti tadi. Terima kasih. Oke, Mbak. Ini bagian rekomendasi ya. Rekomendasi pertama yaitu menurut saya pribadi itu dengan memperkuat aturan internal dan SOP di setiap instansi agar jelas batasan perilaku pegawai. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Adit bisa dilanjutkan. Dari saya mungkin menambahkan kegiatan-kegiatan positif seperti pelatihan outbound atau gathering resmi, sehingga ada sarana untuk pegawai ini mungkin bisa lebih leluasa untuk berjoget, eh, seperti itu. Seru sekali ya kegiatannya Mas Adit. Kemudian lanjut ke Mas Astra. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Ros. Yang terakhir mungkin dari saya, pimpinan itu sendiri harus aktif memberikan teladan serta peringatan dini kepada bawahan, pada karyawan yang lain, dan komunikasi yang baik antar pimpinan pegawai bisa mencegah kasus kecil uh, berkembang atau meningkat eskalasinya menjadi suatu masalah yang besar. Mungkin itu saja, Mbak. Nah, baik. Sekarang yang terakhir Mas Rafid mungkin bisa dikasih rekomendasi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari saya itu memperkuat aturan di internal sendiri ya, dan membuat SOP yang jelas, sehingga ada batasan untuk pegawai untuk berperilaku. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas diskusinya. Dari kasus ini kita belajar bahwa disiplin dan etika adalah hal penting bagi ASN. Hal kecil seperti berjoget di kantor bisa berdampak besar jika tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Sebagai calon ASN, kita harus lebih ingat bahwa apa yang dilakukan akan dinilai masyarakat. Jadi, mari kita jaga profesionalisme, integritas, dan selalu memberikan contoh yang baik. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Terima kasih, Mbak. Mbak. Terima kasih.